Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang lagi galau ya, akan bagaimana nasib dari relationship-nya kamu dengan si dia ya. Jadi sesuai dengan thumbnail video ini, apakah ada kemungkinan ya hubungan kamu dengan dia berakhir dalam jangka waktu dekat? Ya, nah jadi di sini kita akan cari tahu jawabannya. Namun sebelum Mari memulai pembacaan, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung Mari mulai ya. Ini dia. Nah, apakah akan ada kemungkinan terjadinya perpisahan dalam waktu dekat? Nih, kemudian di situ, kemudian ada di situ, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Nah, jadi kalau untuk berpisah, memang gini ya, ancaman-ancaman itu terus ada rasa khawatir ya tentang selesainya kisah kamu dengan si dia. Tapi apakah perpisahan kemudian benar-benar mewujud nyata di relationship ini? Yo enggak juga nih. Kalau Mari tangkap enggak juga. Itu ya. Jadi kayaknya masih butuh waktu ya, kalaupun hubungan ini tuh akan selesai kisahnya. Masih butuh waktu. Jadi ya setidaklah hubungan ini tuh selesai dalam jangka sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan berikutnya. Tidak. Gitu. Setelah 5 bulan baru kemungkinan berpisah itu tuh jauh lebih besar. Gitu ya. Kalau di sini tuh hanya kayak sebatas mungkin dorongan dari intuisi ya. Intuisi mempersiapkan tentang perpisahan. Nah, itu ini kalau masa-masa sekarang gitu loh ya. Jadi kalau untuk tetap terhubung gitu ya, tetap ada interaksi antara kamu dengan dia, ini tuh masih akan ada ini. Mari nampak ya. Tapi memang kayaknya keterhubungan itu tuh bukan lagi seperti mendatangkan sensasi yang serupa sama ketika fase-fase terbaik di hubungan kalian ya. Jadi kayak gini loh, ketika dia menghubungi kamu bisa aja di situ tuh semacam punya ide untuk melewatkan kesempatan terhubung dengan dia, walaupun bisa pada akhirnya kamu yang merespon dia juga gitu ya. Nah, demikian juga sebaliknya gitu loh. Ketika kamu punya niatan untuk terkoneksi sama dia bisa di situ tuh agaknya menunda untuk merespon dirimu. Tapi ya pada akhirnya juga dia akan respon. Nah, seperti itu yang kalau Mari nampak ya. Jadi kayak keraguan-raguan tentang perpisahan itu tuh jelas ya di antara kamu dengan si dia gitu loh. Keraguan-raguan itu masih tetap ada di sana. Dan ya dalam keraguan-raguan itu tentu saja ya tetap membuka peluang-peluang untuk terus bersama. Nah, di situ. Mungkin kalau sebatas ide ya, ide yang telah dipikirkan mateng-mateng, nampak-nampaknya ya adalah Mari lihat pernah menjadi aktivitas dirimu ya. Itu loh. Namun ya kan tidak sebegitu gampangnya ya. Walaupun katakan kalian itu tuh statusnya masih pacaran. Gitu ya. Nah, tapi kan tidak sebegitu gampang ya yang tadinya bersama kemudian untuk berpisah. Lu ya enggak kayak gitu kisahnya. Karena kalian ini tuh sempet dalam juga ini kalau Mari nampak ya. Sempet dalam. Jadi katakan kalian berdua itu tuh sempet saling mencintai ya. Sempet saling menginginkan untuk bersama gitu ya. Sempet dia digarap lah relationship ini tuh untuk serius gitu loh ya.
Jadi kayak tindakan-tindakan ya atau aktivitas-aktivitas kamu dengan dia kayak seperti memberikan jaminan bahwa hubungan kalian ini tuh jangka panjang ya atau bahkan bisa tuh sampai selama-lamanya hingga kemudian maut memisahkan gitu ya, sempat ada fasenya di sana gitu loh. Jadi karena punya pengalaman di kondisi keadaan seperti itu juga bikin nampak-nampaknya membuat potensi perpisahan itu tuh akan memakan waktu cukup lama jikapun dia harus terjadi gitu loh ya. Paling-paling ya hubungan kalian ini tuh ya kalau untuk dalam jangka waktu dekat lebih dingin daripada yang biasanya. Itu ajanya kalau mari lihat ya, lebih dingin gitu loh. Tidak sehangat seperti yang biasa, aktivitasnya bersama itu tuh tidak sebegitu intensnya. Paling-paling hanya begitu aja ini gitu loh. Namun kalau kayak ceritanya itu tuh bertengkar, nampak-nampaknya mari tidak ada ya. Jadi kelihatan karakter kamu dengan dia itu tuh memang kurang suka heboh-heboh ya. Kurang suka riuh gitu loh. Kurang seneng berbalas pantun, pencak silat lidah ya. Saling baku ambil dalam kata-kata gitu ya. Nampaknya mari kalian berdua kurang seneng yang gitu-gitu kan. Lebih kepada kalau kalian itu tuh punya masalah, diem gitu ya, agaknya menjauh ya. Nah, daripada kemudian diangkat topiknya menjadi alasan terjadinya argumentasi, pertengkaran, apalagi sampai sengit gitu ya. Nampak-nampaknya mari sangat jarang itu terjadi antara kamu dengan dia. Gitu kan? Lebih seringnya kalau kamu dongkol, kamu diem ya, kamu menghindar gitu. Sampai nanti moodnya kamu bisa memproses sendiri, moodnya kamu yang tadinya berantakan kemudian tenang. Nah kayak gitu ya kan. Jadi nampak-nampaknya mari apa yang menjadi dampak dari kejadian di hubungan ini tuh mari lihat sepertinya kalian cerna sendiri ya, kalian proses sendiri ya. Misalnya gini nih, contoh, kamu sakit hati nih gara-gara omongannya dia misalnya. Ketika kamu sakit hati, kamu diem. Nah, ketika kamu diem, kamu berjarak dari dia. Ketika kamu berjarak, nah di situ tuh kamu dalam upaya menyembuhkan hatinya kamu yang sempat sakit, gitu ya. Nanti kalau sakitnya itu tuh sudah berkurang, nah kemudian kamu deket lagi. Kayak gitu kan modelnya kalian kan? Di sana. Jadi bukannya ketika kamu sakit hati, lantas kamu langsung reaktif, berusaha membuat dia itu tuh mengalami rasa sakit yang sama seperti yang kamu alami. Nampaknya mari tidak begitu ya. Nah demikian pula sebaliknya, gitu loh. Gitu. Jadi kelihatan sebenarnya hubungan kalian itu kayaknya anteng gitu ya. Mungkin ya kalau bukan orang yang benar-benar deket sama kamu berdua, bisa aja orang kayak ngeliat kalian, wah ini kok asik betul ya relationship-nya, kok harmonis sekali ya, kok mesra ya, gitu. Kok kelihatannya baik-baik saja ya, kondusif bener ya. Nah, bisa orang salah menilai diri hubungan kalian itu tuh seperti hubungan yang dilakoni oleh dua malaikat surgawi, gitu ya, karena jarang terlihat di situ tuh drama konfliknya, gitu ya kan. Tapi selayaknya manusia adalah kecewanya, sedihnya, dan sebagainya ya, sensasi-sensasi yang berkonotasi negatif ya, yang bisa kalian berdua alami gitu. Gitu kan kalau mari lihat. Jadi itulah bahwa kalau untuk ancaman perpisahan, ancaman-ancaman saja. Kalau kemudian dia ancaman itu tuh menyata, tidak dalam waktu dekat. Tidak. Gitu loh. Paling ya lebih panjang silent treatmentnya. Paling gitu. Ya berkurang aktivitasnya. Gitu aja sih. Yang tadinya satu hari itu tuh bisa teleponan 10 kali. Ya berkurang menjadi 6 kali.
Paling-paling hanya begitu tuh, mari nampak. Yang tadinya itu tuh ketemuan seminggu itu tuh bisa 3 kali, nanti ketemuannya hanya 1 kali. Gitu. Bukan tidak ada pertemuan sama sekali ya di sana. Jadi ya masih terus lanjut lah ini. Masih terus lanjut. Karena ya memang masih sama-sama sanggup juga ini. Mari nampak ya, kamu masih sanggup jalani dengan dia, dia juga masih sanggup jalani dengan kamu gitu. Di sana ya. Lagian ya enggak ada isu-isu besar sih kalau mari nampak. Enggak ada isu-isu besarnya kan. Yang kemudian memaksa harus terjadi perpisahan secepat mungkin. Boleh terjadi kan enggak ada ya urgensinya ke arah sana ya. Itulah. Enggak ada. Karena itu kayaknya nggak ada yang parah gitu loh. Nggak ada adegan saling maki-makinya, saling adu bacoknya, kan nggak ada di situ. Itulah. Mungkin kalau memang hubungan ini tuh agaknya makin dingin ya ada. Gitu kan. Tapi quality time antara kamu dengan dia juga kan masih ada ini ya. Kalau kamu mau menilai dengan tenang gitu kan. Masih ada lah waktu-waktu yang berkualitas yang kamu habiskan dengan si pasangannya kamu ini. Karena kalau upaya-upaya baik gitu ya, kamu berbuat baik ke dia, dia pun demikian kepada kamu, malah dia masih ada. Masih ada di situ. Dan ini menjadi isu juga dalam hubungan kalian yang LDR-an ya. Yang LDR-an. Jadi yang LDR-an itu tuh yang namanya LDR-an kan. Nggak bisa seintim, sedekat, seintens kalau di situ tuh berjauhan jarak kan di sana. Nggak bisa kan. Tapi ya bukan berarti bahwa ketidakbisaan untuk intens itu tuh membuat kalian harus cepet-cepet melepaskan diri dari hubungan ini, ya kan? Di situ. Jadi ya berkurang saja dia. Makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang. Itu kalau untuk cerita dalam jangka waktu dekat ini. Bukan di situ tuh pernyataan ini tuh sudah finish ya. Lu gue end. Belum. Mari nampak belum. Gitu lah. Memang kalau kesadaran berpisah ada di sini. Kesadaran berpisah. Jadi ya boleh-boleh memang tidak selamanya kalian akan bersama ya. Boleh-boleh itu ya. Terutama bagi kalian yang masih pacaran. Mari itu tuh memang kok kayak ceritanya itu tuh dia akan menjadi suamimu, kamu akan menjadi istrinya dia. Nampak-nampaknya kok nggak ada ya. Kalau mari lihat. Gitu loh. Jadi ya enggak heran juga kalau kemudian suatu saat nanti gitu ya baru kalian akan berpisah, ya enggak heran juga gitu loh. Nah kalau kalian sudah suami istri, ya namanya sudah suami istri ya, tidak bisa secepat segampang berpisah dalam status masih pacaran kan. Panjang dia di situ urusannya kan kalau mau bercerai ya. Ada pertimbangan segala macam itu ya, finansial, tentang anak-anak gitu ya, tentang keluarga besar ya, status sosial tadi ya, status sosial gitu ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan untuk melampaui masalah-masalah dalam finansial, status sosial, anak-anak dan sebagainya itu tuh kan masih butuh waktu ya. Di situ lah. Jadi kayak misalnya 5, 6 tahun, 8 tahun berikutnya baru bisa terjadi perceraian gitu ya. Nah, tidak dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan, nampaknya tidak. Nah, seperti itu. Walaupun akan lebih anyep. Nanti prosesnya itu tuh pun kalau berpisah lambat. Butuh waktu tahunan. Kalau mari lihat ya.
sekalipun kalian itu tuh ternyata masih pacaran statusnya, setidaknya butuh 1 tahun lah, gitu loh. Baru di situ tuh akan ada kesimpulan bahwa harus pisah. Kalau hanya sebatas pertimbangan-pertimbangan loh ya sudah ada, gitu ya. Tapi pertimbangan itu tuh tidak menjadi indikasi bahwa ini selesai dalam jangka waktu dekat, gitu. Kalau mari nampak ya ceritanya kamu dengan si pasangannya kamu ini, itu loh. Sana. Dan ya keterbiasaan hadirnya dia dalam hidupnya kamu, hadirnya kamu dalam hidupnya dia, itu. Jadi yang sudah biasa kemudian itu tuh dirubah, itu kan tidak mudah ya, karena memang manusia ini tuh makhluk habit kan, makhluk kebiasaan, gitu ya. Nah jadinya kok kayak terasa janggal gitu loh, kalau benar-benar putus koneksi antara kamu dengan si dia. Apalagi kalau digambarkan tentang wah koneksinya bakalan putusnya itu tuh sampai selama-lamanya. Bisa-bisa akan datang rasa takut juga diam-diam menyelinap dalam batinnya kalian berdua. Ngeri juga ya kalau nggak ada koneksi-koneksi lagi gitu-gitu itu. Kalau mari lihat ya. Di sana. Dan kemudian ya memori tadi. Memori kan sudah banyak banget ya, terutama di dia ya. Terutama di dia. Kalau memori-memori manis tentang kamu masih kuat itu di benaknya dia. Masih sering itu melintas lalu tuh dalam lamunannya dia. Ya, jelang-jelang dia mau tidur, di saat-saat dia lagi santai rileks. Gitu ya. Nah, masih sering itu melintas di kepalanya dia, dan memori itu tuh masih akan menjadi lem ya. Lem perekat antara dirinya dengan dirimu. Gitu loh. Di sana ya. Jadi ya lagi-lagi butuh fase waktu gitu loh. Kalau memang cerita kamu dengan dia ini tuh harus berakhir sudah. Itu. Makanya kata Mari tadi, lagi-lagi ya, tidak akan terjadi atau kecil sekali lah ya bahasanya Mari, kecil sekali kemungkinan selesai, bubar, berpisah ya kamu dengan dia dalam jangka waktu dekat. Nah, seperti itu. Dan ya cinta juga Mari lihat masih ada. Walaupun cinta itu tuh di saat-saat sekarang bukan lagi modelnya cinta menggebu-gebu ya. Tapi masih ada di situ. Dan rasa sayang pun masih ada di situ. Terutama dari dia. Oke? Terutama dari dia tuh ke kamu. Gitu loh. Karena ini kalau boleh jujur ya. Sepanjang perjalanan hubungan kalian dan dihitung sampai hari ini, kalau Mari nampak, bukannya Mari bilang kamu nggak menghadirkan cinta di sini ya, ada. Tapi itu tuh jomplang. Katakan ya, dia menghadirkan cinta poin 7 dari 10 ke kamu. Tapi kalau kamu memang di situ tuh poin 5 ya, 5 atau 4 dari 10. Tapi ya walaupun kuantitas dari perasaan cinta itu tuh tidak banyak, namun ya tidak gampang juga ya orang yang sedikit mencuri hati untuk ditinggalkan dengan begitu saja, gitu ya. Nah, tidak mungkin gampang, gitu loh di sana, ya kan? Dan ya, kalaupun kalian nanti itu berpisahnya itu tuh tidak dengan seperti model drama ya, drama Maya Estianty dan siapa tuh suaminya, mantan suaminya. Tidak seheboh kayak gitulah ya. Tidak. Jadi nanti akan ada tuh masanya, akan ada tuh masanya, ya udah legowo aja. Ya memang enggak baik lagi kalau dipertahankan gitu ya. Jadi kayak dipersingkat. Kalau memang momennya hati itu tuh sudah kuat ya tentang perpisahan. Enggak yang kemudian perpisahan dilakukan dengan cara ngehebohin ya, membuat pertengkaran sengit yang terus menerus, nggak begitu. Jadi kayak ngalir gitu lah, tiba-tibanya udah pisah aja. Gitu nanti model cerita berakhirnya kamu dengan si dia suatu saat nanti di depan sana ya, bertahun-tahun kemudian gitu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, Taurus, kemudian Aquarius, hadir energi dari Virgo,
kemudian ada energi dari Scorpio, dan berikut ada energi dari Aries menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.